Bangun tidur, ku buka HP. HP nyala, ku dengar podcast. Podcast asik dan juga seru. Keseruan tim 24. Waduh, udah asik banget nih intronya. Tapi kita perkenalan diri dulu dong, Ra. Oh iya dong ya, kita perkenalan diri dulu lah ya. Aku Rahel dan juga teman aku Valin, dan kita dari tim podcast 24. BTW nih ya, kita kan masih di masa pandemi gini kan. Kayak pada bosen gitu gak sih? Kalau aku sih bosen banget jujur. Terus tuh kadang kayak gak ada kegiatan gitu. Jadi bingung mau ngapain kan. Akhirnya ujung-ujungnya main handphone lagi deh. Iya, sama banget. Aku juga kayak gitu. Terus kamu kalau misalkan main handphone gitu ngapain aja tuh, Val? Kalau aku sih palingan main game. Terus ya buka-buka sosmed lah. Kalau kamu gimana? Oh, kalau aku nggak suka main game sih ya, jadi paling buka-buka sosmed gitu, kayak Instagram. Tapi menurut aku nih ya, Ra, sebenarnya banyak juga tahu yang bisa kita lakuin di sosmed. Misalnya, kalau menurut aku sih, fungsi sosial media itu untuk media komunikasi. Iya bener banget. Selain itu juga menurut aku tuh bisa untuk tempat buka lapangan kerja juga. Kayak promosi-promosi jualan gitu deh. Tapi fungsi utamanya kan untuk dapetin informasi kan. Bener banget, cuman kalau sekalinya main Instagram atau media sosial lainnya gitu yang kayak TikTok, susah berhenti nggak sih? Apalagi kalau misalkan lagi masa-masa menjelang ulangan gitu, Ra. Kayak sekarang nih, kita kan menjelang PTS. Aduh, susah deh ngatur waktu aku. Iya, relate banget sama aku. Kalau udah main game sama sosmed nih ya, itu tuh udah kayak kecanduan banget gitu, parah. Bahkan tuh kayak ngebuat kita jadi males berinteraksi gitu gak sih sama orang-orang? Karena udah asik sendiri main media sosial. Jadi kurang tidur sama begadang mulu deh. Bener banget, Ra. Tapi, Ra, tadi kan kamu ngomong tuh ya, kamu bilang fungsi utama media sosial itu buat dapetin informasi kan? Tapi ya, Ra, kok sekarang tuh banyak banget ya informasi yang gak bener di media sosial? Jadi kayak hoax gitu loh. Ih, iya tahu. Masa kemarin nih ya, aku pernah lihat gitu berita-berita di Google. Katanya, rutin minum air hangat 4 kali sehari itu bisa nyembuhin COVID-19. Bohong banget gak sih? Lah, seriusan? Setahu aku sih dari Hello Sehat ya, minum air putih mah emang wajib 8 kali sehari deh. Makanya, hoax tuh yang bikin berita. Tapi ya, Ra, beberapa kali tanteku tuh juga pernah tuh ketipu berita-berita hoax gitu di Facebook. Kayaknya emang di Facebook tuh paling banyak berita hoaxnya gak sih? Waduh, aku emang gak main Facebook sih. Cuman feeling aku sih iya deh. Ra, aku jadi penasaran deh soal ini. Coba search deh di Google tentang berita hoax ini. Oke. Bentar ya, aku jadi ikut penasaran nih. Nah, aku baru aja nih ketemu di Google. Jadi nih ya, pada tahun 2020, menurut Berita 1, Menkominfo itu pernah bilang kalau isu hoax corona emang paling banyak di Facebook. Wah, ternyata benar ya. Berarti bahaya banget tuh. Aku gak main Facebook juga sih untungnya ya. Tapi ngapain deh, Ra, mereka nyebar-nyebar berita hoax kayak gitu di media sosial? Kayak aku tuh kadang bingung gitu loh, apa fungsinya coba? Palingan ya buat sekedar main-main. Terus penipuan juga tuh. Bahkan juga nih ya, bisa untuk menghasut masyarakat gitu masa. Ngomong-ngomong gini Val, aku baru aja search berita di merdeka.com tentang jenis-jenis dari hoax. Dan banyak banget jenisnya. Wah, aku jadi penasaran nih. Bacain dong, Ra. Nih, jadi yang pertama nih ya, itu ada fake news. Nah, fake news ini itu kayak yang pernah aku alamin itu loh Val. Terus yang kedua nih ya, ada jenis clickbait. Nah, jenis ini tuh maksudnya tuh kayak judul konten yang dibuat berlebihan gitu, Val. Padahal mah isinya kontennya tidak seberlebihan itu. Wah, parah sih. Tapi sebenarnya ya hoax clickbait itu pernah tahu dialamin sama teman aku. Hah, yang bener. Gimana tuh Bun ceritanya? Jadi, Ra, ini tuh kejadiannya sekitar tahun 2018-an kalau nggak salah. Nah, itu tuh dia lagi iseng-iseng kan lihat-lihat artikel online gitu karena gabut lah biasa. Nah, dia tuh ketemu artikel yang judulnya Bahaya Catokan Rambut Dapat Membuat Rambut Botak. Lah, ini sih berlebihan banget gak sih? Padahal kan isi konten yang sebenarnya juga gak bakal sampai buat botak full gitu kali ya, paling rontok-rontok gitulah. Wah, berlebihan banget sih itu mah. Ngeri banget. Oke, terus aku lanjut nih ya, jenis baru nih. Jadi yang ketiga itu ada bias konfirmasi.
Nah, bias konfirmasi itu tuh kayak keinginan seseorang untuk selalu mencari pembenaran atas konsep yang sesuai pemikirannya sendiri. Waduh, ternyata ada juga ya hoax jenis kayak gitu. Iya dah, baru kali ini juga aku taunya. Oke, terus lanjut nih ya. Jadi nih yang keempat itu sering banget terjadi nih, yaitu misinformation. Jadi si penyebar hoax ini tuh kayak menyebarluaskan informasi yang salah atau nggak akurat gitu ke media sosial, terutama dengan tujuan menipu nih. Wah, banyak tuh yang suka kena. Malah kayaknya ya, diriku sendiri pernah kena deh hoax jenis ini. Iya, terus nih ya, aku juga pernah baca tweet salah satu akun di Twitter gitu yang pernah ngalamin hoax misinformation ini. Waduh, serius? Coba ceritain dong, jadi kepo nih. Kepo banget ya kayaknya. Jadi ceritanya tuh gini, Val. Si korbannya itu nih ya, dia tuh kayak punya luka gitu yang membengkak, yang gak sembuh-sembuh berminggu-minggu. Tapi dia tuh gak punya uang untuk berobat ke rumah sakit. Akhirnya dia tuh carilah tips agar dapat meredakan bengkaknya ini. Nah, terus ketemu kan nih tipsnya dari sebuah situs gitu. Nah, di situsnya ini tuh kayak nyuruh untuk dioleskan pasta gigi. Ini aku gregetan banget sih, soalnya si korban itu malah ngelakuin tips itu. Iya sih Ra, masuk akal. Mungkin emang korbannya juga kan waktu itu lagi dalam kondisi sulit ekonomi ya. Jadi hanya bisa ngelakuin itu kali ya. Terus gimana tuh Ra kelanjutannya Ra? Nah, setelah si korban ngelakuin tips itu nih ya, sesuai banget sih apa yang udah aku duga, hasilnya semakin memburuk. Akhirnya dia terpaksa deh minjem uang ke teman-temannya untuk berobat. Aduh, kasihan banget ya korban itu. Makanya, ngeri banget kan? Hati-hati tuh ya yang misinformation. Oke, terus aku lanjut nih ya. Masih ada nih yang kelima, satire namanya. Apa tuh Ra? Aku belum pernah denger nih yang ini. Kok kayaknya istilahnya kurang familiar ya? Iya sih, aku juga baru tahu. Bentar, aku bacain dulu ya. Oh iya, ngerti aku sekarang. Jadi, satire itu tuh kayak sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, dan hal yang dibesar-besarkan gitu untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Waduh, ibarat peribahasa meletakkan api di bubungan itu mah ya Ra. Terus apa lagi Ra? Masih ada nggak tuh? Masih ada 2 lagi nih Val, sabar ya. Jadi yang selanjutnya itu ada post-truth namanya. Bahasa Indonesianya itu kayak pasca kebenaran gitu. Jadi nih jenis hoax ini tuh kayak kejadian di mana emosi kita itu lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Nah, akhirnya sampai juga nih yang terakhir, propaganda namanya. Nah, propaganda ini tuh maksudnya kayak aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran juga, atau bahkan kebohongan gitu untuk mempengaruhi opini publik. Nah, biasanya propaganda nih terjadi tuh pada saat kampanye-kampanye gitu, Val. Oh iya, aku tahu Ra, aku tahu. Tapi kalau nggak salah ya, aku juga pernah denger nih kasus hoax propaganda. Kalau nggak salah itu, bentar, aku lupa nih sumbernya dari mana. Kalau nggak salah sih ya dari kompasiana.com deh seinget aku. Jadi tuh lagi ada aksi massa gitu kan di Papua. Lalu ada salah satu situs nih yang mengatakan kalau misalkan warga Papua itu tewas akibat aksi massa itu. Padahal kejadian yang sebenarnya yang tewas malahan aparat TNI dan juga Polri-nya. Terlebih lagi nih ya, situs itu tuh mengutip berdasarkan sumber saksi mata tahu. Waduh, itu mah rumit dan bahaya banget sih hoaxnya. Iya, udah gitu banyak juga kan jenisnya. Kupikir tuh malah nggak ada jenisnya sama sekali loh hoax itu. Masih untung aku ketemu nih info tentang jenis-jenis hoax. Jadinya ya buat pelajaran juga buat kita. Aku juga sebenarnya ada pertanyaan deh Val buat kamu. Wah, apa tuh Ra? Kalau jenisnya sebanyak itu nih ya, pasti susah kan ya cara tanganinnya gitu. Kalau gitu, cara solve problemnya gimana ya? Gantian cari dong Val, penasaran nih. Bentar ya, aku buka Google dulu nih, aku mau search. Udah belum? Kok lama banget nih? Sorry. Nih, aku baru ketemu nih. Dari kominfo.co.id. Cara solve problem hoax. Wah, sesuai banget nih sama pertanyaan kamu.
Aku mulai dari yang pertama ya, dengan hati-hati dan waspada, terutama dengan judul berita yang provokatif. Oh, gini Ra, jadi mungkin ya, contoh kalau misalnya judul berita provokatif, itu tuh yang kayak tahun 2021, pemerintah mau menambah pajak negara menjadi 10 kali lipat. Wah, masyarakat otomatis kaget banget kan, padahal sih nggak mungkin sampai segitunya ya. Nah, kalau kayak gitu, otomatis masyarakat langsung tertarik dan buka situsnya dong. Wah, yang kayak gitu harus kita hindarin tuh. Bisa-bisa kena jenis yang hoax clickbait tadi. Makanya kan Ra, serem banget kalau misalnya udah dibawa masuk ke situs lain. Masih ada nih, mau denger gak? Oke, lanjut bacain, Val. Oke, aku lanjut bacain ya. Yang kedua nih, kita harus cermati dulu alamat situsnya. Terpercaya apa enggak tuh? Jangan lupa, kita juga harus periksa faktanya. Selain itu kan biasanya kalau misalkan berita itu kan menyertakan foto bukti kan, Ra? Nah, kita cek dulu ini foto asli apa editan. Wah, banyak banget ya ternyata upaya yang bisa kita lakuin untuk mencegah hoax. Tapi kalau yang aku lihat-lihat nih ya, kayaknya emang yang paling penting tuh harus dimulai dari diri kita sendiri gak sih yang waspada? Iya Ra, kita tuh sebagai pengguna media sosial ya, harus bijak dong menggunakannya juga. Harus dihindari tuh berita-berita hoax. Jangan disebarin kalau misalkan emang belum tahu faktanya. Iya, justru gara-gara di-upload nih ya sama orang-orang, kan jadinya berita hoax itu makin kesebar lagi gitu loh. Itu dia Ra, bener banget. Terus apalagi nih ya, zaman sekarang kan banyak banget kan ya anak muda yang seumuran kita gini yang main media sosial juga, terutama kayak Instagram, Twitter, sama TikTok juga tuh. Nah makanya kita tuh sebagai anak muda harus bijak menggunakan sosial media. Salah satu tindakan untuk bijak menggunakan media sosial adalah dengan menghindari penyebaran konten yang berbau sara, pornografi, ataupun kekerasan. Iya bener banget sih, aku setuju banget sama kamu. Kita juga nih ya, kayak harus menjaga juga nih etika dan berhati-hati juga sebelum post sesuatu di media sosial. Betul banget. Aku baru aja nih ketemu kasus hoax, kamu mau denger gak? Seru tuh kayaknya. Boleh. Nah, jadi ini tuh aku dapat dari Oke News ya. Ada seorang warga Riau yang menyebarkan hoaks yang membuat warga sekitar resah. Waduh, emang kenapa orang Riau itu? Jadi gini Ra, dia tuh nyebar berita di medsosnya tentang keberadaan harimau yang berkeliaran. Karena berita itu, otomatis TNI, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau biasa kita singkatnya BBKSDA gitu ya. Nah, beserta warga sekitar juga mencari keberadaan si harimau yang berkeliaran itu. Cuman anehnya, kok nggak ada ya jejak-jejak harimau sama sekali? Lah, terus di mana harimaunya ternyata? Nah, itu dia plot twistnya. Ternyata yang dia sebar itu hoaks. Jadi sebenarnya nggak ada harimau sama sekali yang berkeliaran di sekitar situ. Waduh, kasihan banget ya mereka. Udah capek-capek cari, malah ketipu lagi. Iya, makanya parah banget. Pelaku sih sebenarnya juga udah kasih foto bukti yang katanya dia sih hasil jepretannya sendiri ya. Tapi setelah dicek, ketahuan deh fotonya hasil editan masa. Gila. Akhirnya setelah ketahuan, pelakunya diapain lagi tuh, Val? Udah pasti diamankan oleh polisi dong, supaya nggak nyebarin hoax lagi. Kalau misalkan aku jadi dia sih, udah kapok sih ya harusnya. Iya, harusnya sih udah kapok emang. Ngomong-ngomong soal kasus hoax nih ya, tetanggaku juga pernah ngalamin tahu. Hah? Seriusan tetangga kamu? Gimana tuh ceritanya? Jadi tuh tetanggaku tuh kayak pernah lihat serangkaian produk skincare gitu, Val, yang dipromosiin di Facebook. Terus nih karena tetanggaku nih tergiur banget kan sama produk skincare ini, jadi langsung dibeli gitu. Nah, tapi setelah seminggu dipakai nih ya, muka tetanggaku tuh kayak merah-merah gitu. Ih, serem banget sih pokoknya, kayak luka bakar gitu. Aduh, kasihan banget tetangga kamu. Tapi masih bisa sembuh kan ya? Iya, untungnya karena tetanggaku ini langsung pergi ke dokter kulit kan, jadinya masih bisa teratasi deh. Waduh, untungnya sembuh deh. Kalau nggak sembuh jadi kasihan kan tetangga kamu? Makanya, terus gak lama kemudian baru deh diungkap kalau produk skincare itu memakai bahan-bahan yang berbahaya buat wajah. Dari kejadian itu sih tetanggaku udah gak berani lagi buat pakai skincare abal-abal. Wah, pelajaran banget sih itu. Semoga kita dan teman-teman pendengar podcast dijauhkan ya dari kejadian-kejadian hoax kayak gini. Soalnya itu kan bahaya banget. Iya, amin. Masa gak kerasa aja nih waktu kita udah habis? Hah iya? Wah,
keasikan cerita nih kita. Oke, kalau kayak gitu, makasih banget ya buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Last reminder nih, untuk selalu berhati-hati dalam menyebarkan informasi di sosial media ya teman-teman. Iya tuh benar. Jangan lupa juga untuk selalu bijak juga nih menggunakan media sosial. Ada kata terakhir gak, Val? Adalah, COVID-19 memang berbahaya. Lebih bahaya lagi, percaya kabar hoax yang gak jelas. Jadi teman-teman, yuk jaga diri dengan melakukan social distancing. Dan juga jangan lupa, jaga jari dengan tidak melakukan fake news reporting. Wede, udah keren belum aku tuh? Iya dah, keren, cakep abis. Jaga diri, jaga jari, and see you again. Bye-bye.